Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Getar Muhammad Amjad di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Kita sudah mempelajari mengenai ruang dan peta ya. Dan hari ini kita akan menuju ke materi kita selanjutnya, yaitu mengenai kondisi fisik Indonesia. Kondisi fisik Indonesia itu ada banyak materinya ya. Jadi hari ini kita akan memulai dulu pendahuluannya ya, dengan mempelajari mengenai letak Indonesia dan kemudian mengenai luas wilayah Indonesia. Oke, mari kita ke pembelajarannya. Mari kita mulai dari membahas letak Indonesia ya. Letak itu berarti tempatnya, seperti kemarin yang sudah kita pelajari di pengertian dari ruang ya. Nah, letak Indonesia itu bisa kita lihat dengan dua sisi ya. Ada yang pertama disebut dengan secara geografis dan nanti akan ada yang namanya secara astronomis. Nah, kita bahas dulu yang secara geografis. Oke, apa itu secara geografis? Ya, pengertiannya adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya di muka bumi, sehingga secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, kemudian Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, secara sederhananya letak berdasarkan geografis itu adalah kondisi nyata yang ada di muka bumi ya. Kalau saya contohkan rumah kalian ya, berarti rumah kalian adalah di samping rumah tetangga kalian, mungkin di belakangnya musola atau di belakangnya masjid gitu, kemudian di sampingnya sungai ya. Itu namanya letak secara geografis, itu namanya letak secara geografis ya, berdasarkan kenyataan di muka bumi. Nah, Indonesia secara geografis itu di antara benua Asia ya, yang sangat luas ini, kemudian benua Australia, jadi di antaranya sini. Kemudian juga di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini adalah wilayah Indonesia. Jadi kalau kita hubungkan benua Asia ke benua Australia, kemudian Samudra Hindia ke Samudra Pasifik, nanti akan membentuk tanda silang ya, seperti kalau kita main harta karun gitu ya, itu tempat di mana hartanya tersembunyi, biasanya seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya itu, Indonesia juga dilewati oleh yang namanya garis khatulistiwa, yaitu garis yang memisahkan bumi bagian utara dan bagian selatan, itu namanya garis khatulistiwa. Nah, ini garis yang merah putus-putus ini adalah garis khatulistiwa. Ini melewati Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu secara astronomis. Nah, astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis koordinat. Nah, kalau kalian ingat mengenai pembelajaran mengenai peta kemarin, itu kan ada yang disebut dengan garis koordinat. Nah, ini untuk menentukan wilayah tersebut ada di letak astronomis mana. Nah, itu. Nah, di sini secara astronomis Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ingat, di sini 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini beda ya, lintang utara dan lintang selatan. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini sama-sama bujur timur karena Indonesia termasuk di wilayah bumi bagian timur, seperti itu. Nah, jika kita lihat dari peta yang ada di sini yang saya gambarkan, 6 derajat lintang utara itu ada di sebelah sini. Kalau bisa kalian lihat, ini yang kecil ini adalah 5 derajat. Sehingga kalau kita naik ke atas sedikit, ini adalah 6 derajat lintang utara. Artinya apa? Mulai dari 0 sampai 6 derajat ini Indonesia berada di wilayah bagian utara dari bumi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau Indonesia itu dilewati oleh yang namanya garis khatulistiwa, yaitu yang garis 0 derajat ini. Kita itu ada di antara, di tengah-tengahnya gitu, memisahkan bumi bagian utara dan bagian selatan.
Nah, kemudian 11 derajat sisanya itu ada di bumi bagian selatan ya. Ini harusnya selatan ini, bukan utara ini. Saya ganti dulu. Oke. Nah, sudah. Ini jadi wilayah yang paling bawah ini berada di 11 derajat lintang selatan. Dan kemudian 95 derajat bujur timur itu ada di sini ini ya. Ini 90 derajat bujur timur dan 141 ini di perbatasan antara Papua dan Papua New Guinea ya. Di sini 140 dan di sini adalah 141. Sehingga luas atau lebar dari Indonesia itu adalah 46 derajat totalnya ya. Itu bisa kalian lihat 141 tinggal dikurangi dengan 95 saja, itu menghasilkan 46 derajat. Nah, untuk apa ini namanya? Lebar ya. Lebar apa panjang? Oh, yang ini panjang dan yang ini adalah lebar. Lebarnya itu adalah 17 derajat. Jadi bukan dikurangi tapi ditambah. Kenapa? Karena melewati titik 0 atau melewati garis khatulistiwa. 6 derajat di lintang utara dan 11 derajat di lintang selatan, sehingga kalau dijumlah totalnya menjadi 17 derajat. Dengan estimasi ya atau perkiraan setiap 1 derajatnya itu adalah 111 kilometer seperti itu. Jadi bisa kita bayangkan Indonesia itu sangat amat luas sekali. Yang mana bisa kita lihat di sini bahwa luas wilayah Indonesia itu kurang lebih adalah 5.193.250 km persegi. Ya, yang terdiri dari 1.919.440 km persegi luas daratan. Jadi daratannya itu ada sekitar hampir 2 juta km persegi dan luas lautannya itu hampir 3.300.000 km persegi dan memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di wilayah Indonesia. Kalau kita kembali kita lihat seperti ini, bisa kalian lihat banyak sekali dan ini tidak semuanya tergambar di dalam peta karena ada pulau yang sangat kecil, ada pulau yang mungkin bergandengan dengan pulau yang lain dan sebagainya. Oleh karena itu tidak bisa nampak secara detail, tapi Indonesia seperti yang kalian lihat sangat amat luas dan sangat amat kaya. Nah, yang mana kita harus mensyukuri itu karena kita tinggal di wilayah yang sangat amat luas, sangat amat kaya. Makanya kita harus menjaga Indonesia dengan tetap mencintai Indonesia, tidak merusak lingkungan dan selalu mencintai alam. Oke, seperti itu. Baik, anak-anak, itu saja materi kita pada hari ini ya. Saya tidak mau terlalu lama-lama seperti kemarin karena menurut saya terlalu lama ya. Menurut saya cukup sampai sini saja dan untuk materi kita selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai iklim yang ada di Indonesia. Oke, sampai di sini saja. Apabila ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom timeline kelas ya. Nanti akan saya buka di situ, akan saya postingan yang baru sehingga kalian bisa mengomentarinya di sana apabila mengalami kesulitan. Oke, kemudian juga instruksi-instruksi mengenai tugas dan segala macam akan saya taruh di timeline kelas. Baik, sekian dari saya harap kalian bisa memahami secara singkat apa itu mengenai letak dan kemudian luas wilayah Indonesia. Saya harap ini juga menambah kecintaan kalian terhadap Indonesia, karena saya rasa sekarang kecintaan kita terhadap Indonesia sudah mulai agak berkurang. Jadi saya harap dengan materi ini kita bisa lebih mencintai Indonesia. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.